Baik, Ustadz akan membacakannya secara cepat saja, ya, secara cepat. Karena kalau dengan baca per kalimat kemudian dijelaskan terlalu lama nanti tidak maksimal, saya rasa juga kan. Bacakan secara cepat saja. Jadi Ananda sekalian harus fokus, ya, fokus. Kalau ingin tidak ketinggalan, nanti Ustadz akan lebih jelaskan syarahnya. Baik, Ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hari ini Ustaz harapkan jangan ada lagi yang melakukan kegiatan yang lain. Jangan ada yang melakukan kegiatan yang lain, ya, fokus. Kita belajar tentang bab mengingkari kehujjahan sunnah Nabi SAW, benar? Dan bagaimana cara kita berargumentasi untuk menolaknya, ya. Kemudian penulis buku ini menyebutkan yang sudah kita bahas di pekan yang lalu, ya. Poin yang pertama itu kan ada poinnya. Ketika Islam sudah mulai jaya, sudah mulai bertebaran cahayanya, maka musuh Islam tidak lagi bisa semena-mena. Maka mereka mengambil cara merusak Islam dengan cara menyusup dari dalam, ya kan? Membuat makar-makar, kelicikan-kelicikan supaya bisa merusak Islam dari dalam. Disebutkan di sini, itulah sebabnya muncul kebid'ahan-kebid'ahan, kemudian penyimpangan-penyimpangan, dan muncul juga pemahaman untuk menolak sunnah Nabi. Kami hanya terima Al-Quran, kami tak terima sunnah Nabi. Ini poin yang pertama. Baik. Kemudian Anda sekalian, yang kita hari ini akan bahas, ya. Poin yang kedua, waqad tasadda as-sahaba wa tabi'un lahum bi ihsan li hadhil bid'ah wa bayyanu butlanaha wa mimma ruwiya anhum fi dzalika qala Habib bin Abi Fudala al-Maliki lamma buni hadzal masjid idza Imran bin Husain radhiyallahu anhuma jalisun. Jadi para sahabat Nabi dan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Muridnya sahabat telah menentang paham ini. Telah menentang paham ini, yaitu menolak sunnah Nabi. Diriwayatkan dari Habib bin Abi Fudalah, ini nama sahabat, ya. Tatkala dibangun sebuah masjid, ya, dan ketika itu Imran bin Husain, ini juga nama sahabat Nabi, ya, sedang dalam keadaan jalis, duduk. Fadzakaru inda Imran as-safa'ah faqala rajulun minal qaum ya Aba Nujaid, ya, innakum latuhaddatsunana bi ahadits lam najid laha aslan fil Qur'an. Ketika tadi Imran dalam keadaan duduk, ya kan, maka mereka datang menyebutkan kepada Imran tentang syafaat Nabi. Nanti ada dalam pembahasan akidah tentang syafaat. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Apakah orang yang sudah wafat, sudah berada dalam kubur, bisa memberikan syafaat atau tidak? Dan seterusnya. Mereka berkata, wahai Abu Nujaid, bahwasanya sesungguhnya kalian telah menyebutkan kepada kami hadis-hadis yang kami tidak mendapatkan asalnya di dalam Al-Quran. Kami nggak pernah ada dapat hadis tentang ini di dalam Al-Quran, ya, nggak pernah Al-Quran membicarakan ini. Faghadaba Imran, maka Imran marah. Apa kata Imran? Wa qala lirrajul qara'tal Qur'an? Qala na'am. Qala fa hal wajadta salatal isya arba'an wa wajadta al-maghrib thalathan wal ghada rak'atain wal zuhur arba'an wal asr arba'an? Qala la. Maka Imran
dalam keadaan marah berkata kepada laki-laki ini, "Kamu membaca Al-Quran? Kamu membaca Al-Quran?" Apa jawab si laki-laki? "Ya, aku membaca Al-Quran." Fahal, maka apakah kamu dapati, saya buka aja lah ya. Maka apakah kamu dapati dalam Al-Quran salat Isya itu 4 rakaat, salat Maghrib itu 3 rakaat, salat Subuh itu 2 rakaat, salat Zuhur itu 4 rakaat, salat Asar itu 4 rakaat? Maka laki-laki ini berkata, "La, tidak." Mau dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dicari-cari, tidak ada itu menjelaskan tentang rincian rakaat dalam salat. Ya. Kemudian sahabat Nabi ini mengatakan lagi, "Fa amman akhadhtum hadza sya'an alastum anna akhadhtumuhu wa akhasna an-nabiyillahi sallallahu an-nabiyillahi ta'ala wa wajadtum fi kulli arba'ina dirhaman wa fi kulli kadza wa kadza syatan wa fi kulli kadza wa kadza ba'iran kadza awajadtum fil Qur'an hadza qala qal fa amman akhadhtum hadza akhasnahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhastumuhu anna." Fa amman, maka dari siapa kalian mendapati perkara-perkara tersebut? Dari mana kalian tahu salat itu demikian? Bukankah kalian mendapatinya dari kami dan kalian mengambilnya dari kami? Kalian terima ya penjelasan tentang salat Isya 4 rakaat, salat Maghrib 3 rakaat dari kami? Dan bukankah kami mengetahui hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya pasti iya. Dari siapa lagi? Pasti iya. Kemudian setelah tadi contoh salat, sahabat ini mencontohkan lagi tentang zakat. Kok cepat kali? Apa katanya? Bukankah kalian mendapati bahwasanya di setiap 40 dirham maka ada zakat 1 dirham? Ya, kalau sudah mencapai zakat mal ini ceritanya, sudah mencapai nasabnya, kemudian harus diinfakkan, ya kan? 40 dirham itu sekitar 80 jutaan, maka harus diinfakkan 2,5%-nya. Harus diinfakkan 2,5%. Ya, kalau dibagikan itu 40 dirham dibagi 1 dirham dia dapatnya 2,5%. Kemudian dalam setiap kaza wa kaza syat, nanti kalau sudah punya sekitar sekian lembu, maka harus menginfakkan zakat malnya 1 kambing. Kalau nanti sekian lagi lembunya, infakkannya 2 kambing. Kira-kira begitu. Ini juga itu artinya wa fi kulli kaza wa kaza ba'iran. Nanti kalau sudah semakin banyak, dia infaknya juga sudah semakin banyak lagi. Nanti ada yang untanya masih kecil, untanya sudah dewasa, itu berbeda-beda. Nanti insyaallah ananda sekalian akan pelajari di bab zakat di fikih. Kemudian dikatakan lagi, diulangi lagi kalimat tadi, "Bukankah kalian mengambilnya dari kami?" Kata sahabat Nabi ini. Kemudian kami mengambilnya dari Nabi dan tidak didapati dalam Al-Quran. Inilah permisalan yang disampaikan oleh sahabat Nabi ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa qal wajadtum fil Qur'an wal yatawafuna bil baitil atiq. Ya, ini tentang haji. Kalau tadi pertama tentang salat, tentang zakat, kemudian ini disebutkan tentang haji. Bahwasanya awajadtum fatufu sab'an, tawaf itu 7. Kalau dalam Al-Qur'an dia dan tawaflah kalian di Baitil Atiq, di Masjidil Haram, hanya itu saja. Adapun 7 kali jumlah tawafnya ini dari hadis Nabi. Warka'u rak'ataini min khalfil maqam. Ya, begitu juga salat 2 rakaat di belakang maqam. Ada sebuah tempat di Masjidil Haram namanya maqam, kita salat 2 rakaat di situ. Ini tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Awajadtum hadza fil Qur'an, apakah kalian dapati dalam Al-Qur'an? Dan bukankah fa amman akhastumuhu, dari siapa kalian mengambilnya?
Bukankah kalian mengambilnya dari kami mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian sahabat ini berkata lagi, sami'tum Allahu ta'ala qala fi kitabihi, bukankah kalian telah mendengar bahwasanya Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang Rasul melarang kalian, maka jauhilah. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Maka Imran berkata lagi, faqad akhasna anin nabiyillahi asya'a laisa lakum biha ilm. Ya. Maka kami telah mengambil dari Nabi Allah perkara-perkara yang kalian tidak mengetahuinya, tidak ada ilmu kalian di situ. Seandainya tidak dijelaskan Nabi, maka kalian akan bingung-bingung. Maka kalian akan bingung mau melakukan apa. Bingung mau sholat berapa rakaat ini, di Masjidil Haram mau ngapain ini. Akan bingung-bingung kalau tidak ada keterangan dari Nabi. Wa fi riwayatin min tariqil Hasan, dan di riwayat yang lain dari jalan Hasan, anna rajula qala li Imran ahyaitani ahyakallahu ya Aba Najid. Jadi sebenarnya si pemuda ini bukan dia jahat, sebetul-betul jahat, atau dia sombong dan tidak mau menolak hadis, dan dia menolak hadis Nabi seutuhnya. Tidak, dia itu sebenarnya hanya terfikir saja, atau mungkin ada orang lain yang orang dari Al-Quran ngapain kita nerima hadis Nabi gitu kan. Dia hanya mendapat sedikit syubhat saja. Maka setelah dijelaskan oleh sahabat Nabi ini, apa kata si pemuda? Engkau telah menghidupkanku kembali, gitu. Ahyaitani ahyakallah. Semoga Allah memberikan penghidupan, artinya pencerahan kepadamu. Wahai Aba Najid. Kemudian Hasan berkata, famamatar rajul hatta sara min fuqaha'il muslimin, dan tidaklah mati laki-laki tadi kecuali dia telah menjadi seorang yang faqih fuqaha. Dia sudah menjadi ahli ilmunya untuk kaum muslimin. Ya, ini riwayat yang pertama, sahabat Nabi yang marah ketika ada yang bilang kami enggak terima hadis Nabi. Riwayat yang kedua, ini lebih singkat. Qala rajulun li Mutarrif bin Abdullah bin Syakhair, ya. Berkata seorang laki-laki kepada Mutarrif, nama orang, bin Abdullah bin Syakhair. Apa katanya? La tuhaddisna illa bil Qur'an. Janganlah kalian menceritakan kepada kami kecuali hanya Al-Qur'an. Kata laki-laki tersebut. Wallahi. Baru apa jawab Mutarrif, ya. Katanya, demi Allah. Ya. Dahsyat sekali perkataan orang ini. Kemudian dijawab dengan sumpah, menunjukkan kedahsyatannya kalimat ini, ya kan? Ma nuridu bil Qur'an badalan. Kami tidak menginginkan bagi Al-Qur'an sebuah pengganti. Kami bukan bermaksud membuat untuk Al-Quran sebuah pengganti. Walakin nuridu man huwa a'lam bil Qur'an minna. Akan tapi yang kami inginkan, ya, adalah siapa orang yang paling atau lebih mengetahui terhadap Al-Quran daripada kita. Siapa? Jawabannya yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kalau seperti di skakmat dia. Tak ada lagi jawaban. Dia katakan, ceritakan kepada kami, sebutkan kepada kami Al-Quran saja. Ya, jangan sebutkan kepada kami kecuali Al-Quran. Maka dikatakan sahabat ini diki habis. Tidak ada lagi dia bisa menjawab. Ya, kami bukan inginkan pengganti Al-Quran, tapi siapa yang lebih paling mengetahui terhadap Al-Quran dibandingkan kita? Nggak mungkin penanya ini katakan saya lah, nggak mungkin. Nggak mungkin juga si fulan lah, nggak mungkin. Maka jawabannya pasti Nabi Muhammad SAW. Dah habis, tidak ada lagi celah untuk
menjawabnya. Benar? Tidak ada lagi celah untuk membantah keyakinan tersebut. Ayat Al-Quran banyak menunjukkan, sudah kita pelajari di pekan yang lalu. Hadis-hadis Nabi menunjukkan diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisal kepadaku, kata Nabi. Kemudian ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya hadis Nabi adalah sumber dari agama kita. Ya. Ada lagi yang ingin membantah atau ada ananda sekalian yang terpikir bantahan terhadap keyakinan ini? Ada? Tidak ada ya. Udah nggak ada lagi celah kita untuk menjawabnya. Ya. Kecuali kalau misalnya ini ada orang-orang yang fanatik kepada sebuah mazhab, misalnya, oh ini mazhab ini benar ini, gitu kan. Nah, itu masih banyak kita bantahannya. Masih banyak bantahannya. Misalnya, apakah seorang manusia maksum, tidak mungkin melakukan salah? Maka jawabannya pasti melakukan kesalahan. Ya, tidak ada manusia yang maksum. Nah, bagaimana kalau kita mengikuti sebuah mazhab, ternyata mazhab tersebut pas dalam keadaan imam tersebut melakukan kesalahan, kita ikuti juga? Nah, enggak kan? Nah, maka terbantahkan. Tapi kalau Nabi, semua manusia bisa salah, ya, termasuk Nabi. Nah, macam mana membantahnya? Nah, Ustaz tanyalah, siapa yang bisa menjawab? Kalau ada lagi yang membantah gini, hadis Nabi itu pendapat Nabi, ya. Jadi namanya Nabi seorang manusia, bisa salah, bisa benar. Macam mana menjawabnya? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo. Kita harus pandai-pandai menjawab. Karena mungkin Nanda sekalian belum dapati di usia SMA ini, ya. Kalau nanti di dunia perkuliahan, ya, apalagi kalau kuliahnya di Universitas Islam misalnya, karena di sana itu banyak juga, atau ada juga dosen-dosennya dari S2, S3 Amerika, belajar agama tapi dari Amerika sana, dari Belanda, dari Australia, gitu kan. Jadi pemahaman ini banyak. Kalau nggak dari sekarang dikuatkan, bisa-bisa sampai sana goyang. Oh iya juga ya. Nah, gitu. Ustadz udah pernah juga kemarin itu berargumentasi kepada dosen tersebut. Bagaimana? Siapa yang mau coba jawab? Kan sudah saya bilang kalau yang kurikulum kita di zaman sekarang, murid-murid harus aktif. Guru hanya sekedar fasilitator. Coba dulu, saya tunjuk ya. Sekaligus mengabsen. Anissa. Mana orangnya? Anissa. Di sini hadir Anissa Khansa Syahilda. Anissa, jawab dulu pertanyaan Ustaz tadi. Apa pertanyaannya? Kalau ada yang bilang, hadis Nabi itu bisa benar bisa salah, karena itu perkataan Nabi. Nabi manusia biasa, tidak mungkin seorang manusia tidak ada melakukan kesalahan. Kalau kita terima hadis Nabi sebagai sumber pensyariatan, gimana kalau pas Nabi salah? Nabi itu kadang-kadang beliau, ya, namanya manusia terlalu bahagia, ya kan? Kadang-kadang bersedih. Kata ulama menyebutkan gini, seorang hakim itu dia jangan memberikan keputusan ketika dia terlalu bahagia atau
memberikan keputusan ketika dia sedih. Karena biasanya kita kalau kita lagi bahagia kali atau lagi sedih kali, keputusan kita kurang objektif. Ya kan? Lagi sedih kali, ya kan? Karena kepikiran sedihnya itu, jadi pertimbangannya tidak meluas. Gitu juga gimana kalau Nabi mengeluarkan hadis padahal saat itu Nabi sedang sedih kali, atau sebaliknya bahagia sekali, nanti nggak objektif dia. Gimana jawabnya Nisa? Jadi kalau ada yang bilang gitu Anissa, oh iya juga ya, berarti terima Al-Quran sajalah, hadis Nabi tak usah. Gitu Nisa. Nah, jawabannya gimana? Ada yang bisa jawab? Ayo Nisa, saya tunggu. Nanti kalau Nisa nggak jawab aja walaupun salah. Yang lainnya nanti juga kalau saya tanya diam-diam aja orang. Coba jawab. Kalau ada yang bilang gitu sama Anissa. Bisa? Coba saja jawab. Kalau nggak bisa berarti secara tidak langsung jawabnya, oh iya loh Ustaz, berarti memang kayak gitu, memang betul ya pernyataan itu. Betul? Jadi cuma jawaban. Kalau dalam dunia ilmu dia harus ilmiah. Kalau jawab dia harus ada alasannya. Kenapa kamu memilih pendapat itu? Nggak tahu Ustaz, pokoknya milih pendapat itu aja lah. Tidak ilmiah. Tidak ada alasan. Harus ada. Nah, pikirkan ya, nanti balik lagi ke Anissa. Kalau nggak bisa jawab nanti nggak boleh pulang. Lanjut ke Arifah Mumtazah. Mana orangnya? Loh, tapi sini checklist. Oh bukan, ini Athania Ardianta Meliala. Ada? Mana orangnya? Nggak ada. Mana kok nggak tunjuk tangan? Apa jawabannya? Karena Nabi itu adalah nggak dengar Ustaz, orang yang memimpin kaum muslimin. Jadi tidak mungkin salah. Ya, itu buktinya. Nabi pernah sholat 5 rakaat. Ya kan? Berarti Nabi pernah salah. Jadi kenapa kita jadikan hadisnya sebagai hujjah? Setiap kesalahan itu ada juga hikmahnya. Masya Allah, bagus. Jadi kalau yang Nabi salah 5 rakaat, itu hikmahnya kalau pas umatnya salah, jadi tahu macam mana cara, apakah sujud syahwi dan yang lainnya. Jadi berarti kalau yang salah, yang kurang, kok bisa kita jadikan ini sumber pensyariatan. Misalnya gini, kan ada peraturan nih. Peraturan pertama ini. Peraturan ini sudah diterapkan selama setahun sebelumnya. Tapi dengan menerapkan peraturan ini, ternyata tahun yang lalu anak SMA-nya hancur-hancuran. Kemudian kita mau terapkan lagi Al-Quran ini, peraturan ini. Karena Al-Quran ini ada salah, kok kita terapkan?
Saya pikirkan dulu. Karena ini nggak ada dijelaskan dalam kitabnya, jadi Ustaz sampaikan ya. Tapi jawaban panggilannya Sania. Jawaban Sania sudah bagus, Masya Allah ya. Membuka wawasan kita. Nabi salah itu karena ingin memberikan hikmah kepada umatnya. Umatnya yang banyak pelupanya, jadi tahu dari kesalahan Nabi itu bisa mengambil pelajaran. Baik. Sudah ada mengarah ke sana, alhamdulillah. Ahsanti barakallah. Fatimah Az-Zahra. Fatimah, apa jawabannya? Karena Baik, Ustadz kasih clue-nya. Mungkin Ananda sekalian hafal surah Abasa. Apa faedah dari surah Abasa itu? Bisa nyambung? Itu clue untuk menjawab pertanyaan Ustadz ini. Dah, lompat. Fatimah enggak bisa. Siapa yang bisa? Ini. Ada yang bisa? Selanjutnya ya, saya tanya lagi. Ini setiap Setiap harinya duduknya berganti-ganti ya? Ya. Bagi guru ikhwat, guru laki-laki kan namanya di kelas, pelajaran di kelas. Sebagai guru kan Ustadz harus tahu ini orangnya ini. Dia masih pemahamannya sampai sini. Yang ini sudah bisa lebih. Jadi Ustadz harus kenal kepada murid-muridnya. Kalau di kelas ya. Sementara Ananda sekalian pakai cadar semua. Ustadz pasti nggak mudah mengenali kan. Bisa terbantu dengan tetapnya tempat duduknya. Tapi ini berganti-ganti ya. Kalau saran Ustadz gitu sih, tempat duduknya tetap saja. Tempat duduknya tetap. Jadi Ustadz mudah untuk mengingat namanya. Jadi Ustadz tahu, yang sering tak siap PR, yang orangnya duduk di sini aja, ini sering tak siap PR. Kalau yang ini aktif untuk memberikan ide-idenya, bisa Ustadz ketahui. Ya, paham? Atau minimal pas kelas Ustadz sajalah. Tempat duduknya tetap. Pas kelas Ustadz, tempat duduknya tetap. Ini si Fatimah. Rabu depan sini aja. Jadi Ustadz tahu ini si Fatimah. Itu si Anissa. Ini si Sania. Ya. Taib, ada lagi yang bisa menjawab? Sudah Ustadz kasih clue-nya. Fatimah sudah enggak bisa. Jaskia. Ya. Apa jawabannya? Ya. Kurang kuat suaranya, nggak dengar Ustaz. Nabi pernah melakukan salah dalam salat.
Berarti maksud Ananda begini, Nabi Ustadz walaupun dia misalnya salah sebagai manusia, kemudian Nabi klarifikasi lagi, gitu kan? Oh ini salah. Nah bagus ini, udah mulai lebih mengena jawabannya. Jadi kalaupun Nabi salah Ustadz, Nabi lakukan klarifikasi, ini salah, yang benarnya begini. Nah bagus sekali. Kalau di Pontianak sudah 85, tapi ada yang masih kurang. Ya, ada yang masih kurang. Coba mana tahu ada yang lain bisa melengkapi. Jihan. Ya. Hah? Jihan Fadilah. Oh iya ada 2 ya. Jihan. Apa jawabannya Jihan? Ya, betul. Jadi setiap manusia punya kesalahan. Jadi Nabi salah Ustaz. Gimana Jihan? Pikirkan dulu. Ini bisa-bisa satu kelas nggak boleh pulang nih. Ustaz jam terakhir kan? Ya kan? Jihan Labibah. Ya. Ada jawaban Labibah? Ya. Nabi salah tapi tidak sesat. Macam mana itu maksudnya? Nabi pernah salah tapi tidak keliru. Jadi Nabi pernah salah tapi benar. Macam mana? Jihan sedang menggabungkan 2 kata yang bertentangan. Ustaz, ini udaranya dingin tapi panas. Gitu. Macam. Ini Ustaz bukan sedang ini ya. Jihan jawabannya bagus. Ya Ustaz, orang Allah sudah mengena juga. Allah sudah perintahkan kita ngikuti Nabi kok Ustaz. Kok kita bertanya-tanya lagi? Gitu kata si Jihan. Kalau Ustaz beriman kepada Allah, apa yang Allah katakan, ya dengarkan, jangan lagi ditolak. Tapi Jihan, kalau ini kita katakan kita berhujjah, berargumentasi kepada orang-orang Islam, kita udah, iya juga, udah Allah bilang gitu dalam Al-Quran, sudahlah. Tapi kalau kita sedang ingin mengislamkan seseorang, ada orang kafir bilang, ala kalian orang Islam ngikuti Nabi kalian aja salah, kok kalian ikuti? Namanya dia manusia. Cuman terbantahkan jawaban Jihan. Apalagi dengan menggabungkan 2 yang kontradiktif tadi. Taib, sepertinya Ustadz aja lah yang bantu jawab ya. Ini mungkin catat faedah baru karena di buku mungkin tidak ada. Ketika Nabi salah, Allah sendiri yang memperbaikinya. Buktinya dalam surah Abasa apa? Abasa wa tawalla. Kan ketika itu ceritanya, ya, cerita dari surah Abasa itu, kan Nabi sedang gencar-gencarnya mendakwakan Islam. Datang pula pemuka kafir Quraisy. Ya kan? Datang pemuka kafir Quraisy. Maka Nabi bersemangat. Ini tempatku berdakwah ini. Kalau tokohnya saja masuk Islam, yang lain mengikuti. Ya kan? Umpamanya kalau kita ya kan, kita mau sedang berdakwah, datang pula siapa? Presiden Amerika? Donald Trump, udah ganti. Itulah bilanglah tokoh orang Amerika. Kesempatan ini. Kemudian disebutkan di surah Abasa, ada orang Islam namanya Abdullah bin Umi Maktum, buta, orang miskin, ingin bertanya kepada Nabi, akan tapi Abasa, Nabi berpaling. Nabi berpaling alasannya, ini ada peluang dakwah besar ini, yang ini kesampingkan dulu lah. Kemudian ditegur Allah di dalam surah Abasa itu. Allah langsung yang menegur. Jadi ketika Nabi melakukan kesalahan, ya, datang teguran Allah sehingga diperbaiki. Dah selesai kan? Nampak?
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika Nabi salah, Allah lah langsung menegurnya. Allah langsung menegurnya. Maka seluruh hidup Nabi insya Allah adalah kebenaran. Kenapa? Sudah dibimbing oleh wahyu dan diperbaiki oleh wahyu dari Allah. Ada juga contoh yang lain. Ada. Ketika itu dalam surah At-Talaq atau At-Tahrim, nanti Ananda coba baca. Karena Nabi sangat cintanya kepada istrinya, ya kan? Pernah Nabi mengharamkan madu karena takut karena ceritanya istrinya ini ngambek gara-gara madu. Karena mungkin kira-kira begini, karena ini sudah menyakiti hati istriku, ini haram, gitu kan? Maka datang teguran Allah. Baik, kita lanjutkan ya, Nanda. Ini poin yang ketiga. Bukunya kan sudah memberikan poin. Tsumma tabanna hadzal ittijahal munharifa ba'dul firaq al-mukhalafah atau ba'dul farqil mukhalafah kal khawarij mu'tazilah wa ghairihim faradda alaihim ahlul ilmi wa bayyanu batilahum. Ini saya catat ya. Apa artinya? Maka sebagian atau beberapa kelompok-kelompok sesat ya mengadopsi pemikiran yang menyimpang ini, yaitu menolak sunnah Nabi. Siapa saja mereka itu? Ya, Khawarij. Itu disebutkan. Khawarij ini nama kelompok yang juga mereka menolak sunnah Nabi. Mu'tazilah ini juga nama kelompok, ya. Wa ghairuhum, dan selain mereka. Maka ahlul ilmi, para ulama menolak mereka tersebut dan menjelaskan kebatilan pemikiran mereka. Ya, saya catat di sini. Apa saja tadi nama kelompoknya? Khawarij, Mu'tazilah. Karena itu apa tujuan pembelajaran? Kembali ke tujuan pembelajaran. Ya, menyebutkan taat dudu aksama mungkari sunnah, menyebutkan macam-macam pengingkar sunnah, pengingkar hadis. Ya. Kelompok pengingkar sunnah Nabi. Saya ingatkan kembali, sunnah hadis ini bukan seperti istilah ahli fikih. Kalau ahli fikih ada salat sunnah. Apa itu salat sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Bukan itu. Ya, tapi sunnah di sini kalau menurut muhaddis, ahli hadis, sunnah itu apa? Mudah-mudahan hafal karena itu sangat penting. Ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin. Itu dia. Jangan lupa sunnah Nabi yang di sini maksudnya. Ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, karakter fisik Nabi, karakter akhlak Nabi. Itu dia pengertian sunnah yang dimaksud di sini. Satu, Khawarij. Khawarij. Yang kedua, Mu'tazilah. Nanti ada yang ketiga. Taib. Ini kelompok-kelompok ini sudah lahir semenjak masa-masa sahabat. Dan ada lagi kelompok yang mengingkari sunnah baru-baru lahir di zaman-zaman sekarang. Lihat, penulis mengatakan
wa fil asril hadis ja'al istimaru wa ma'ahu atba'uhu wal mustasyrikuna mudda'una lil alami wa lil ilmi wa tahqiqi, ya. Dan di zaman sekarang datang pula pemikiran-pemikiran kolonial. Istimar itu pemikiran kolonial yang dimaksudnya adalah, dan bersamanya orang-orang yang mengikutinya berupa orientalis. Ini yang dimaksudkan pemikiran kolonial, orientalis, dan mereka mengklaim atas nama ilmu dan penelitian. Nah, jadi kelompok yang ketiga namanya orientalis. Orientalis. Apa itu orientalis? Orang, ya, yang mempelajari Islam dengan tujuan merusak Islam. Ya, orang yang mempelajari Islam dengan tujuan merusak Islam. Ada Ustaz? Ada. Banyak. Ya. Nah, banyak. Jadi mereka mempelajari Al-Qur'an, mereka membuka hadis-hadis Nabi, kemudian cari-cari ayat-ayat yang tanakut, kontradiktif. Yang tanakut atau kontradiktif. Nah, jadi luar biasa sekali kan? Mereka cari itu Al-Qur'an itu. Nah, sebagian yang mungkin orientalis yang awalnya dia niatnya mau merusak Islam, dia mempelajari Al-Qur'an, ya kan? Kemudian dia masuk Islam, ya, seperti ilmuwan yang mempelajari tentang kisahnya Fir'aun, ya kan? Nah, setelah dilihatnya mumi Fir'aun, ya, terkenal itu, saya lupa namanya, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Ada juga yang profesor, dilihatnya kandungan-kandungan air terisyaratkan dalam Al-Qur'an, dia masuk Islam. Nah, tapi ada juga yang Allah tutup hatinya begitu kan. Dia sudah mempelajari, sudah melihat bagaimana keagungan Al-Qur'an, hadis itu, tapi dia tidak terbuka hatinya, hidayah untuknya tidak terbuka untuk Islam. Ini disebut orientalis. Kemudian selanjutnya fa'aradu i'adata hadhil muta'an ala sunnah nabawiyah. Mereka menginginkan untuk kembali hadhil muta'an ini ya, pukulan-pukulan, ya, seperti tombak gitu kan, di pukulan gitu bagi Islam dan bagi sunnah Nabi. Mereka ingin kembali mengulang. Dulu kan Khawarij Mu'tazilah sudah buat begitu kan, menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat itu. Di zaman sekarang mau diulang lagi sama si orientalis ini. Wa tashkiku fiha bi ismi tahqiq ilmi. Mereka membuat keraguan-keraguan dengan nama, dengan istilah inilah hasil penelitian kami. Ini ilmiah. Inilah hasil penelitian kami, ini ilmiah. Wa dhaharat bainal muslimina firqatun tatabanna hadzal fikr al-qadim wa sammat nafsaha bi al-qur'aniyin. Ya. Kemudian muncul di tengah-tengah kaum muslimin sebuah kelompok yang mengadopsi pemikiran yang lalu dan menamakan diri kelompok tersebut Al-Qur'aniyin. Nah, apa satu lagi? Al-Qur'aniyin. Kama qala bihi ba'dul kitab wa ammatuhum min ghairil mutakhassisina fit dirasati syar'iyyah wa syabahathum fi raddis sunnah. Nah, ini ada satu lagi contoh syubhatnya. Sebagaimana telah berkata sebagian kitab-kitab yang mereka tulis, ya. Dan kebanyakan orang yang menulis ini wa ammatuhum min ghairil mutakhassisina, bukanlah orang yang mengkhususkan atau mengspesialisasi keilmuannya di dalam ilmu syar'i. Banyak itu. Jadi kalau pernah ingat baru-baru tahun ini mungkin ya, kan ada itu
doktor sudah, doktor agama, ya, di UIN di Jawa sana. Kemudian dia katakan zina boleh. Pernah dengar? Namanya itu siapa nama dokternya? Zina boleh. Diambilnya ayat Al-Qur'an. Dia katakan dalam Al-Qur'an itu dihalalkan bagimu istri-istrimu dan hamba sahayamu. Jadi kalau mau sama mau tidak masalah. Nah, luar biasa sekali ini, ya. Nah, dan kalau digali-gali sumber pendapat ini dari seorang ahli, lupa negara mana, dari barat sana, yang dia bukan juga mengkhususkan atau belajar mendalami agama, enggak juga, tapi seorang ahli bidang ilmu umum. Jadi kebanyakan orang-orang orientalis atau orang-orang yang menolak sunnah ini, mereka bukan keahliannya di bidang ilmu agama, cuman berani kali moncongnya mengatakan seperti itu. Nah, gitu. Ini yang ingin disampaikan buku. Dan mereka juga menyerupai orang-orang atau kelompok-kelompok tersebut di dalam menolak sunnah. Apa mereka bilang? Ini akibat belajar setengah-setengah. Mereka katakan bahwasanya annaha lam tuktab illa ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikurunin. Bahwasanya sunnah Nabi itu, hadis Nabi itu tidak ditulis kecuali setelah Nabi wafat, sekitar 200 tahun, 100 atau 200 tahun. Jadi hadis Nabi sudah wafat, ya kan, di umur beliau 63 tahun, sekitar 100 tahun kemudian baru dikumpulkan, ditulis hadis Nabi itu. Nah, ini dijadikan alasan mereka. Tengok nih, hadis Nabi kalian sekitar 100 tahun setelah Nabi kalian mati baru ditulis. Nah, macam mana tuh kita menjawab? Mimma adda liyudhiya'iha. Kemudian mereka pun melakukan kerugian-kerugiannya. Wa qad naqashahum al-ulama fi dzalika wa raddu alaihim iktira'atihim. Dan para ulama telah mendebat mereka itu, ya, dan membantah mereka tersebut dan kebohongan-kebohongan mereka. Baca nanti karya ulama membantah tentang hal tersebut. Cuma saya sampaikan, nanti kita pelajari juga. Memang ada hadis Nabi, kata Nabi kepada sahabat, jangan kalian tulis perkataanku. Ada hadisnya. Tapi perkataan ini dijelaskan ulama maksudnya supaya ayat Al-Qur'an tidak dicampur dengan hadis Nabi. Jadi telah selesai dulu pengumpulan ayat Al-Qur'an, ya kan? Baru para sahabat memulai untuk para ulama memulai untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Kama dhahara min ahli al-ahwa qadiman wa hadisan man yaruddu ba'dal ahadis an-nabiyyah zaiman mukhalifataha lil aqli fayatahakkamuna fi nususi syar'iyyah bi ahwaihim wa innama al-khilal fi uqulihim wa laysa fi ahadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam allati yajibu taslima laha. Ya. Sebagaimana muncul juga golongan ahlul hawa, ya ini hawa nafsunya, berdasarkan hawa nafsunya, ya, itu sudah muncul di zaman lalu dan zaman sekarang, yang mereka menolak juga hadis-hadis Nabi ini dengan alasan tidak sesuai dengan akal. Maka mereka menolak nas-nas syariat dengan akal-akal mereka, dengan nafsu-nafsu mereka. Dan ini adalah sebuah kejanggalan, kebobrokan di dalam akal-akal mereka terhadap hadis-hadis Nabi yang wajib kita menerimanya. Ya, umpamanya apa? Hadis Nabi katakan makanlah dengan tangan kanan, gitu kan? Makanlah dengan tangan kanan. Karena setan makan dengan tangan kiri. Kemudian mereka dengan kesombongannya, mau makan dengan tangan kanan, tangan kiri ya sama aja, kan gitu kan? Nah, mereka tolak dengan hawa nafsu mereka hadis-hadis Nabi. Cepat sekali waktunya ya.
Dah, mungkin demikianlah pelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah di absen, nggak perlu di absen lagi ya. Jadi satu lagi ahlul hawa tadi kita sebut dengan ahlul hawa. Yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya.